Assalamualaikum sobat mekanik, khususnya sobat otomotif. Buat kalian nih sob, khususnya yang punya mobil Karimun yang sudah berumur, contoh kayak Karimun Kota atau Karimun Estilo atau jenis Karimun Wagon R sob, pernah nggak sih kedapatan berkarat ataupun keropos bodinya, terutama pada bagian yang dekat dengan kaki. Nah ini nih sob, gue punya solusinya nih. Ini adalah mudguard atau pelindung dari lumpur. Nah mudguard ini ada 4 bagian sob. Yang pertama itu 2 untuk roda depan kanan dan kiri, dan 2 lagi untuk roda belakang kanan dan kiri ya sob, sepasang. Berikut ada baut-bautnya juga dan ada instruksi manualnya juga, lengkap deh pokoknya. Apalagi musim hujan saat ini, aksesoris ini sangatlah berguna sob. Namanya plat besi ya, kalau kena hujan, kalau kena lumpur, bagi lumpur yang sudah mengering, lama-lama pasti akan menyebabkan korosi sob. Aksesoris ini berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi akibat endapan lumpur sob. Yuk langsung aja coba kita pasang ke Karimun Wagon sob. Gimana ya kira-kira hasilnya? Saksikan terus ya videonya. Peralatan atau tools apa aja sih sob yang diperlukan untuk memasang mud protector ini? Pertama itu bor, kedua itu tang, obeng plus, marker berupa spidol. Kayaknya itu aja cukup sih sob. Nah ini dia dok sob yang lagi gue pegang nih. Ini mudguard untuk bagian belakang sob. Ada 2 kanan kiri, jangan sampai kebalik ya sob. Ada kodenya kok, ini tulisan R berarti kanan, sedangkan yang ini tulisan L, kode L berarti untuk bagian kiri. Coba sob sebelum kita pasangkan, kita coba paskan ke bagiannya sob. Presisi nggak sih ini aksesoris ini? Tapi jangan khawatir kok sob, aksesoris ini itu resmi dari buatan Suzuki sob, tepatnya SGA, Suzuki Genuine Accessories. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk masalah kepresisiannya sob, dan kerapihannya juga sob. Pertama gue pasang di bagian depan di roda sebelah kiri sob. Pertama kita congkel aja langsung nih paku plastik seperti ini. Ingat congkelnya jangan sampai patah ya, soal nanti masih kita gunakan lagi sebagai pengunci spare part mudguard ini sob. Setelah kita congkel langsung aja kita cabut sob. Nah ini penampakan nih, kalau masih bagus bisa digunakan, tapi kalau sudah jelek wajib kita ganti nih bagian ini. Ingat ya sob, ini part untuk bagian depan sebelah kiri. Nah langsung aja kita coba tempelkan. Kita ambil lagi paku plastik yang tadi kita cabut sob. Langsung aja kita masukkan ke atas dan bawah. Nah cara menguncinya ini dengan menekan dengan keras sob. Kayaknya kalau pakai jempol doang nggak akan kuat deh, soalnya ini cukup keras loh, harus bener-bener kuat sampai bunyi klik gitu. Tapi kalau pakai jempol doang kayaknya gue nggak bakalan kuat deh. Wah harus pakai cara nih sob, mesti gue akalin nih. Biar gimana ya caranya ya yang paling gampang dan mudah. Nah ini dia sob caranya. Di awal tadi kita kan sudah mempersiapkan obeng plus yang gagangnya karet nih sob. Nah kita manfaatkan aja gagangnya, itu kan terbuat karet, bisa digunakan untuk pendorong sampai bunyi klek. Nah itu dia udah bunyi sob. Yang bawah juga sob, tak. Nah benar-benar praktis ya, tanpa mengeluarkan biaya lagi. Dan jangan lupa di bawahnya ternyata ada baut, sekitar baut 10. Langsung aja kita masukkan dan kita kencangkan sob. Ini harus dipastikan benar-benar kencang ya, soalnya ini kan area bawah rawan getaran. Kalau enggak kencang dikhawatirkan akan copot sob. Nah seperti inilah penampakannya kalau sudah kuat. Kita pastikan dulu ya benar-benar kuat atau tidak. Nah selanjutnya untuk bagian belakang sob, tepatnya di area belakang roda kanan. Nah ini untuk area yang dibolong ini tuh di bagian bumper. Tenang aja kok, pihak Suzuki udah
menyiapkan marker dari pabrikannya berupa lingkaran seperti di atas sob. Jadi kita nggak perlu lagi harus menandai pakai spidol untuk bagian bumper yang akan kita bor itu sob. Ya kalau dikasih marker sih nggak apa-apa supaya nggak meleset atau salah bor sob. Yang penting hasilnya presisi kok. Langsung aja kita bor sob. Saya menggunakan bor sekitar 6 mili untuk mengebor, nggak usah ragu ya, soalnya ini udah ada lingkaran untuk bornya. Apalagi ini kan marker itu tandanya langsung dari pabrik Suzuki, jadi nggak mungkin meleset, nggak mungkin pas, nggak mungkin nggak pas maksudnya. Mudguard ini terbuat dari plastik ya sob, jadi kalau kita sekrup pasti akan bakalan selek. Nah ini dia, makanya diberikan klip besi seperti ini. Tujuannya ialah untuk membuat alur sehingga sekrupnya itu bisa dikunci sangat kencang sob. Nah langsung aja kita kencangkan pakai obeng plus ya sob. Nah jangan lupa pula itu di kanan kirinya atau atas bawah dipakaikan baut. Pastikan sob masangnya benar dan presisi. Nah untuk pemasangannya sama kok, bagian depan kanan dan bagian belakang sebelah kiri langsung aja kita skip ya sob. Ini dia nih hasilnya, taret. Wah kelihatan bagus ya sob. Emang fungsinya, basic fungsinya itu untuk menahan laju lumpur ya, sehingga tidak nyiprat ke pintu ataupun ke bagian belakang, sehingga nggak menyebabkan korosi atau karat atau keropos sob di bodi. Jadi selain untuk fungsinya untuk menahan lumpur, juga menambah terkesan estetika ya sob ya. Karimun bagus, jadi kelihatan tampak gagah, lebih berisi gitu, lebih bagus lah pokoknya. Nah ini bagian depan yang tadi kita pasang nih di sini nih. Oke, gimana nih menurut sobat outdoor, khususnya sobat otomotif? Bermanfaat nggak nih kayaknya mood protector seperti ini? Jangan lupa tinggalkan jejak komentar sob jika ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, dan jangan lupa subscribe ya.